Salam literasi, kita baca, kita bisa. Perkenalkan, nama saya Patricia Yosepin Syarani Marbun dari kelas 12 IPS 1 akan membacakan sebuah ulasan buku yang sudah saya baca, yaitu Siapa Sebenarnya Soeharto. Judul buku resmi yaitu Siapa Sebenarnya Soeharto. Penulisnya ialah Eros Djarot dan teman-teman. Penerbitnya ialah Media Kita. Tahun penerbitnya 2006. Tempat terbitnya di Jakarta. Tebal buku yaitu 117 halaman dan harga buku tersebut 26.000. Di buku ini banyak sekali penyajian fakta-fakta yang menarik dan kita tidak pernah duga bahwa kita hanya mengetahui secara umum apa sebenarnya terjadi pada saat G30 SPKI. Buku ini juga membawa kita untuk melihat dari berbagai sudut pandang, baik dari tokoh pelaku sejarah maupun dari pihak-pihak lain yang secara tidak langsung terlibat dalam gerakan G30 SPKI tersebut. Setiap riset dan wawancara yang dilakukan penulis ini dengan para tokoh pelaku sejarah dilakukan dengan waktu dan tempat yang berbeda. Hal ini membuktikan bahwa setiap tokoh para pelaku mempunyai sudut pandang tersendiri untuk menyajikan dan mengatakan fakta-fakta yang ada dan yang mereka alami saat gerakan G30 SPKI tersebut. Wawancara dan riset yang dilakukan oleh penulis ini menurut saya sangat bersifat netral dan bersifat objektif yang dapat membawa para pembaca seperti saya mengetahui banyak pihak-pihak dan sudut-sudut pandang yang sebenarnya kita belum tahu, yang selama ini kita hanya tahu gambaran luarnya saja. Dan pada saat membaca buku ini saya merasa bahwa sedikit lebih kurang saya mengerti apa yang terjadi pada saat G30 SPKI dan bagaimana para tokoh pelaku sejarah itu terlibat dalam gerakan tersebut. Wawancara dan riset yang paling menarik menurut saya di sini ialah penulisnya mewawancarai politikus, jenderal, duta besar, dan wartawan yang menambah kesan bahwa buku ini benar-benar bersifat objektif dan selalu mengutamakan hal-hal yang logis dan bersifat fakta. Kelebihannya yang pertama, bahasa cukup ringan dan mudah dimengerti untuk para pembaca, karena pada dasarnya buku-buku seperti ini yang berbaur dengan politik biasanya mempunyai bahasa yang cukup berat dan mudah membuat para pembaca bosan. Kemudian yang kedua, buku ini tidak terlalu tebal dan cukup ringkas untuk kita bisa mengetahui secara langsung apa inti dari buku ini ingin tujukan atau penulis ini ingin sampaikan kepada para pembaca. Dan tampilan font, spasi, mengenai bagaimana cara untuk membedakannya atau bagaimana cara para pembaca bisa tertarik untuk membaca tersebut itu cukup menarik menurut saya. Kemudian pengemasan wawancara yang kronologis dan sistematis yang dilakukan oleh para pihak-pihak terlibat dan para tokoh pelaku sejarah itu cukup membuat saya tahu bahwa ada fakta lain mengenai G30 SPKI tersebut. Kelemahan buku ini itu terdapat dalam sampulnya yang terlalu simpel, tidak ada hal yang membuat orang menarik minat untuk membaca, sehingga yang jarang membaca seperti saya terkadang itu ketika melihat buku ini itu sangat bosan dan pasti merasa buku ini berat dibaca dan isinya sulit untuk dimengerti. Tidak adanya gambar dalam isi buku tersebut, hanya semua font dan cukup monoton, tidak ada gaya font yang lain, hanya seperti spasi, font yang berbeda, dan hanya seperti itu terulang di setiap lembarannya, dan itu cukup monoton tetapi karena isinya yang menarik. Bahasa yang digunakan buku ini itu cukup ringkas, singkat, dan padat, dan sasaran dari penulis ini benar-benar untuk para pembaca dan masyarakat yang sebenarnya ingin tahu atau harus tahu apa yang sebenarnya terjadi pada G30 SPKI menurut sudut pandang para tokoh pelaku sejarah dengan wawancara dan riset-riset yang ada di buku ini. Dengan begitu, saya sangat merekomendasikan terlebih pada para pemuda yang ada dan remaja-remaja yang ada pada saat ini supaya kalian bisa mempunyai pola pikir yang baru dan pemikiran yang baru mengenai G30 SPKI ini dengan membaca dari sudut pandang keseluruhan, bukan hanya dari sudut pandang umum yang kita ketahui pada saat ini. Demikian ulasan buku saya ucapkan terima kasih.